Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan dipadati oleh pemudik yang hendak kembali ke kampung halamannya. Para pemudik yang didominasi oleh mahasiswa ini menuju sejumlah daerah seperti menuju Jakarta, Surabaya, dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Selain bertepatan dengan libur kalender akademik, meningkatnya jumlah penumpang pesawat ini juga didukung oleh penurunan harga tiket penerbangan domestik yang disiapkan oleh pemerintah. Pihak Angkasa Pura I menyebut terdapat sekitar 29.906 penumpang yang akan berangkat maupun tiba melalui Bandara Sultan Hasanuddin dengan jumlah penerbangan mencapai 213 penerbangan. Dan dari data posko mudik lebaran Angkasa Pura sejak 21 hingga 26 Maret atau selama 6 hari terakhir, total penumpang yang telah berangkat dan tiba melalui Bandara Sultan Hasanuddin mencapai 167.959 orang dengan total penerbangan 1.329 penerbangan. Untuk itu, pihak maskapai sudah menyiapkan extra flight sebanyak 12 penerbangan. Baik pemirsa, kita akan memantau bagaimana suasana saat ini di sejumlah titik. Kami sudah terhubung bersama rekan-rekan kami, tapi kita akan menuju ke Bekasi, Jawa Barat. Sudah ada Kurnia Dwi Hapsari. Kurnia, bagaimana situasi di tempat Anda mengabarkan H-4 Lebaran? Iya, selamat malam karena kita ada juga pemirsa pada malam hari ini merupakan hari terakhir bekerja, di mana memang kondisinya sejak tadi kami memantau selepas pagi sampai dengan saat ini kondisi arus lalu lintas dari simpang BCP Kalimalang Kota Bekasi terpantau ramai, khususnya kendaraan dari arah Jakarta yang hendak menuju Pantura memang setidaknya di simpang BCP ini terlihat sedikit mengalami kepadatan, di mana kendaraan roda 2 mendominasi jalan ini. Meskipun tadi kami juga melihat banyak kendaraan roda 4 kemudi, namun memang kebanyakan mereka ini hanya akan melintas ke arah kanan ataupun melewati sisi tol masuk ke tol gerbang tol Bekasi Barat. Sementara kendaraan pemudik memang terpantau ramai jika dibandingkan hari-hari sebelumnya, karena menurut pihak kepolisian juga sudah terjadi peningkatan sekitar 40% dibandingkan kemarin. Dan memang kalau pemudik dari arah Jakarta yang menuju menggunakan jalan alternatif ataupun arteri Kalimalang Kota Bekasi ini, setibanya di simpang BCP akan diarahkan lurus ke Jalan Hasibuan. Namun kami masih memantau banyak pemudik masih terlihat bingung setibanya sampai simpang BCP ini harus mengarah kemana, karena tadi banyak yang mengarah ke kanan, ke kiri, ataupun lurus. Sebenarnya sama saja, kalau jika nanti pemudik terlanjur berbelok ke kiri, maka bisa melewati depan stasiun Bekasi untuk kemudian mengarah ke jalur tengah Pantura, melewati Cikarang dan juga Karawang. Sementara untuk arah lurus maupun berbelok ke kanan nanti melewati Jalan Inspeksi Kalimalang Bekasi. Pemudik dari arah Jakarta menuju wilayah Pantura melewati simpang BCP ini diharapkan untuk tetap berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena jika tidak mematuhi, ini persimpangan cukup besar, dan jika nantinya pemudik lengah begitu dapat terjadi kecelakaan, karena simpang BCP ini cukup luas dan kendaraan biasanya setelah lampu lalu lintas menyala hijau ini kebanyakan mereka ngebut ataupun berburu. Kami memantau biasanya nanti malam sekitar pukul 9 atau pukul 8 dan itu waktu-waktu yang paling banyak digunakan para pemudik khusus sepeda motor melintasi jalan arteri Kalimalang ini. Dan puncak prediksi arus mudik sendiri di jalur arteri Kalimalang ini prediksi pada malam ini dan juga besok. Demikian saya kembali ke Anda. Apakah memang pihak kepolisian juga sudah menyiapkan jalur-jalur alternatif lain yang dihimbau kepada para pemudik yang nantinya tengah malam nanti ataupun besok akan mudik lewat jalur Bekasi Jawa Barat, jalur alternatif mana saja yang kemudian sudah disiapkan oleh pihak petugas? Ya, Mena dan juga pemirsa, untuk puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada malam ini dan juga besok, dan memang kalau diprediksi terjadi pada malam ini dan juga besok, kendaraan roda 2 dari arah Jakarta memang banyak yang menggunakan jalur arteri Kalimalang ini sebagai salah satu jalur favorit. Namun selain jalur arteri Kalimalang ini, para pemudik dari arah Jakarta juga bisa menggunakan jalur tengah, yaitu jalur dari arah Pulau Gadung ataupun Cakung menuju arah Karawang, nantinya melewati lintasan Jalan
wilayah Kranji, kemudian melewati depan stasiun Bekasi, depan terminal Induk Kota Bekasi, dan terus mengarah ke arah Karawang, Cikampek, ataupun jalur Pantura. Namun memang untuk wilayah Kota Bekasi ini kebanyakan para pemudik memilih selain jalan tengah tadi, juga Jalan Raya Kalimalang ini. Untuk dipantau sendiri, kami memantau jalur Kalimalang ini kondisinya sudah cukup baik begitu, karena sudah banyak yang diperbaiki, jalan-jalan berlubang sudah banyak diperbaiki dengan cara di aspal begitu, dan petunjuk arah juga sudah banyak terpasang untuk menuju arah Pantura. Namun memang para pemudik ini jika melewati beberapa titik di jalur arteri Kalimalang, ada beberapa jalan yang menyempit, misalnya di Jalan Hairil Anwar biasanya terjadi kepadatan, dan juga di depan Jalan Hasibuan setelah dari persimpangan BCP ini kadang kerap kali terjadi kepadatan. Namun kepadatan di wilayah Kota Bekasi ini kebanyakan hanya menunggu lampu merah saja, Vena. Sementara itu Jalan Raya Bantar Gebang juga digunakan para pemudik ini untuk menuju arah Pantura, namun setibanya di sepanjang Jaya ataupun wilayah Kota Bekasi, kebanyakan kendaraan dari arah Bogor ini langsung mengambil arah kanan ataupun melintasi jalan untuk menuju Jalan Inspeksi Kalimalang juga. Namun untuk pemudik dari arah Jakarta yang melintasi Jalan Inspeksi Kalimalang diharapkan untuk berhati-hati, karena di wilayah kabupaten masih minim penerangan. Demikian, Vena. Baik, dari Bekasi, Jawa Barat kita menuju Cirebon. Sudah ada rekan kami Ervan Setiawan di sana. Ervan, bisa Anda gambarkan kondisi malam hari di tempat Anda mengabarkan saat ini? Ini saya berada di jalur Pantura Kota Cirebon, tepatnya di jalur Pantura Pemuda Kota Cirebon, di mana saat ini kondisi arus kendaraan pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah maupun Jawa Timur, tepatnya di jalur Pantura, saat ini masih terpantau cukup padat, di mana ribuan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 saat ini masih memadati jalur Pantura. Bahkan lihat di layar kaca Anda, Vena, saat ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota saat ini sedang melakukan sejumlah rekayasa, yakni pengaturan lalu lintas guna mengantisipasi akibat adanya dampak dari sistem one way yang saat ini terjadi di jalur tol. Petugas saat ini melakukan rekayasa, yakni mengatur para pemudik yang akan kembali ke jalur Pantura. Dapat kita saksikan di layar kaca Anda, ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah saat ini terpantau padat. Bahkan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2, tepatnya di jalur Pantura Pemuda Kota Cirebon, saat ini masih relatif cukup padat. Dibandingkan pada siang tadi, menurut dari pihak kepolisian, kondisi malam ini cukup menurun dibandingkan pada siang hari yang mencapai 30.000 kendaraan per jam. Baik, Vena. Ervan, kalau di Bekasi ini diprediksi puncak arus mudik akan terjadi nanti malam begitu. Bagaimana di Cirebon? Apakah juga sama diprediksi akan terjadi peningkatan pada tengah malam nanti, Ervan? Baik, menurut data dari pihak kepolisian belakang Polres Cirebon, bahwa arus mudik juga terjadi pada siang tadi. Namun prediksi kembali diperkirakan akan terjadi pada malam hari, di mana pada tanggal 28 besok itu merupakan cuti bersama. Dapat terlihat di layar kaca saat ini masih terlihat, yakni ribuan kendaraan yang didominasi oleh roda 2 masih memadati jalur Pantura Kota Cirebon. Bahkan pada sore tadi di sejumlah simpang perempatan yang ada di jalur Pantura sempat mengalami macet akibat imbas dari one way dan adanya titik pertemuan antara jalur pemudik maupun warga lokal. Baik, Vena. Baik, terima kasih Ervan Setiawan atas laporan Anda dari Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada Kurnia Dwi Hapsari dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas.
Pemirsa, ribuan pemudik pejalan kaki yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak memadati area scan tiket untuk dapat masuk ke dalam kapal. Beginilah situasi kepadatan antrean ribuan penumpang pejalan kaki di Terminal Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Merak. Berdasarkan data yang dihimpun oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak pada H-4 Idul Fitri, penumpang yang menyeberang ke Pulau Sumatera mengalami peningkatan sebesar 5% atau mencapai 99.584 orang. Pada tahun sebelumnya, penumpang yang berangkat sebanyak 95.136 orang. PT ASDP Indonesia memprediksi lonjakan penumpang akan terjadi pada hari ini mengingat hari terakhir masyarakat bekerja, baik di lingkup pegawai pemerintahan, karyawan swasta, hingga pegawai pabrik. Dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada mudik tahun ini, ASDP menyiapkan sebanyak 50 unit kapal Ro-Ro dengan 7 dermaga yang beroperasi. Empat hari jelang Hari Raya Idul Fitri, gelombang arus mudik yang tiba di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur semakin padat. Terpantau di kapal-kapal yang sandar di dermaga ujung timur Pulau Jawa ini dipenuhi kendaraan pribadi dan sepeda motor. Kondisi tersebut diperkirakan terus berlangsung hingga Jumat sore. Berkaitan dengan peringatan Hari Raya Nyepi di Bali besok Jumat tanggal 29 Maret 2025, pelayaran di Selat Bali akan dihentikan untuk sementara waktu. Pelayaran dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ini akan dihentikan sejak Jumat sore pada tanggal 28 Maret 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dari Pelabuhan Gilimanuk Bali, pelayaran terakhir ke Pelabuhan Ketapang hari Sabtu 29 Maret jam 5 waktu Indonesia Barat. Pelayaran Selat Bali akan dibuka kembali pada hari Sabtu 30 Maret pada pukul 5 yang dimulai dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sementara itu untuk melayani para pemudik agar tidak terjebak antrian panjang, pihak ASDP Ketapang mengerahkan 2 kapal besar.